Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjawab polemik pelonggaran sertifikasi halal barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia dalam perjanjian dagang resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat. Haikal Hasan membantah isu tersebut dan memastikan barang yang masuk telah mendapat sertifikasi halal dari otoritas halal di Amerika. Pelonggaran sertifikasi halal dalam kesepakatan dagang Amerika Indonesia dibantah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH memastikan produk yang masuk dari Amerika sudah mendapatkan sertifikasi dan label halal. Sertifikasi dan label halal dikeluarkan oleh sejumlah otoritas halal di Amerika. Di antaranya Islamic Food and Nutrition Council of America dan Islamic Services of America. Standar halal yang digunakan otoritas halal di Amerika sama dengan negara lain termasuk Indonesia. Halal yang ada di Amerika sesuai dengan standar internasional dan kita juga sesuai dengan standar internasional. Payungnya itu adalah Organisasi Konferensi Islam. Di dalam Organisasi Konferensi Islam ada yang namanya SMIC. SMIC ini standar untuk termasuk diantaranya halal. Meteorologi ya sebenarnya. Itu termasuk diantaranya itu halal. Kita bagian dari SMIC. Amerika bagian dari SMIC. Jadi kita berada di poin yang sama untuk kehalalan. BPJPH mengaku sudah mendatangi seluruh lembaga otorisasi halal di Amerika dan mengaudit serta melihat langsung didampingi asesor. Kepala BPJPH Haikal Hasan meminta masyarakat tidak berpolemik. Jika memang tidak menemukan label halal pada produk, maka sebaiknya tidak digunakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Babe Haikal Hasan dan founder Indonesia Halal Watch Ihsan Abdullah. Selamat sore, Assalamualaikum Babe Haikal, Bang Ihsan. Selamat sore, waalaikumsalam, Mas Davi. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Kan ibadah puasa, Alhamdulillah. Saya berada di kantor MUI. Alhamdulillah. Ya, sedang berkonsultasi, sedang mendapatkan arahan juga. Sekaligus satu keseragaman bahwa kita pentingkan itu adalah kemaslahatan umat. Oke, baik. Berarti nyambung nih, saya ke Babe Haikal terlebih dahulu. Be, seperti apa sih sebenarnya, apa benar ini produk Amerika Serikat tidak perlu sertifikasi halal, Be? Nggak benar, Mas. Saya berkali-kali mengatakan itu nggak benar. Apalagi dong, saya udah bilang berkali-kali ini nggak benar. Jadi mesti bilang apa lagi gitu. Saya ceritakan sedikit ya tentang bagaimana sebuah proses untuk mendapatkan sebuah sertifikat halal ya. Oke. Dalam negeri saya nggak pernah ceritakan, luar negeri saya ceritakan ya. Begini, setiap barang yang masuk ke Indonesia, mau dari Amerika atau dari manapun, yang berlabel halal, itu melalui serangkaian proses. Prosesnya adanya di LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Lembaga Halal Luar Negeri semuanya sudah terjalin dengan kita kalau kita lakukan audit, kalau kita lakukan assessment, kalau kita lakukan mengirimkan asesor untuk meneliti prosesnya. Itu diikut sertakan dari MUI, ikut sertakan dari UIN, ikut sertakan ya dari asesor namanya. Dari situ kita tahu persis bagaimana proses mereka. Kalau comply jalan, kalau nggak comply ya nggak jalan, Mas. Kan udah ada kisahnya dari tahun lalu bahwa ada yang tidak comply. Saya nggak perlu sebut di sini. Nggak bisa tuh jalan. Yang di Cina ada, yang di Amerika pernah gitu loh. Jadi kita nggak main-main soal urusan halal, Pak. Bagaimana cara comply-nya? Cara comply-nya kita lakukan audit. Kalau proses penyembelihan kita lihat di abatoarnya. Kalau proses produknya kita lihat proses produksinya. Kalau ternyata comply ya jalan. Dan jangan lupa Pak, halal itu jelas, al halal itu bai'un, wal haram itu bai'un juga, jelas juga. Jadi mau imam mau pendapat mazhab manapun, kalau umpamanya urusan halal sepakat, babi haram gitu aja. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Kalau umpamanya ternyata masuk ke Indonesia tidak ada label, ya nggak usah dikonsumsi, Mas. Gitu kan? Utamakan. Jadi gini, kita akan kuat kalau yang kita produksi itu adalah yang kita makan, yang kita buat itu adalah dalam negeri. Dan kita akan lemah kalau semakin banyak kita makan produk luar negeri, kita akan semakin lemah sebagai bangsa. Jadi cintailah produk dalam negeri. Kalau Amerika berlaku seperti itu,
nggak ada masalah karena memang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan. Kita dengarlah pendapat para ulama kita, para kiai kita, dengarkan para saran-saran yang baik itu dengarkan. Yang hoax ya dibuang saja, Mas. Apa itu yang hoax? Masuk ke sini tanpa label halal itu hoax. Babi boleh disuplai di sini dengan hoax. Hoax, saya jamin itu hoax. Ya, sumber yang benar itu ada di negara, itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu yang benar. Baik. Pak Ihsan, tanggapan Anda, Pak Ihsan? Ya. Assalamualaikum, Be. Jadi apa yang disampaikan Mbak Haikal itu benar karena beliau adalah satu-satunya yang memberi otorisasi tentang jaminan produk halal di Indonesia. Jadi automatically beliau paham dan sangat memahami tentang peraturan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan sistem jaminan halal. Di antaranya pasal 4 yang menyebutkan dan mengatur bahwa semua produk yang masuk dari luar ya dan di dalam negeri yang diedarkan di dalam negeri di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Artinya ini nih bagiannya Babe Haikal ini untuk menjaga. Nah, memang ada peraturan baru yang merupakan agreement berupa agreement on reciprocal trade. Ini kan barang baru. Kalau barang baru pasti gonjang-ganjing, Be. Masing-masing memahaminya telaahnya sepotong-sepotong. Termasuk saya. Makanya Babe jangan capek untuk memahamkan, terutama di artikel 2.22 dan artikel 2.9 dan artikel 2.2. Nah, itu sumber yang rame itu justru di situ, Be. Jadi, Bang monggo Babe sosialisasikan agar umat ini tenang, apalagi di bulan Ramadan tepat nih, Be. Sambil cari iftar, buka puasa bersama. Nah, simbol-simbol seperti Babe hari ini ke MUI sudah sangat bagus untuk menegaskan, menjelaskan sekaligus menyamakan persepsi. Bisa saja ini adalah kan? Betul. Kita cuma regulasi, Kiai. Sementara di negara ini fatwa itu berada di Majelis Ulama Indonesia. Karena itu saya berkonsultasi gitu. Saya bertanya bagaimana nih status kehalalan gitu loh. Dan pakemnya udah jelas, pokoknya berarti al-halal ya bayinun. Jelas. Bisa gitu, saja ini kan strateginya Pak Prabowo nih, strategi diplomatik, ya kan? Kan toh nanti ART ini kan akan disesuaikan dengan regulasi di Indonesia, ya kan? Diratifikasi di DPR. Percayalah. Ya, kalau kita nanti ada yang timpang tidak sesuai kedaulatan kita, nggak akan pernah menginjak-injak kedaulatan kita. Betul. Demi untuk memenuhi siapapun. Mantap ya. Yang bertentangan. Ya, kedaulatan hukum kita jangan sampai digadaikan, jangan sampai juga. Ya, bagus, Be. Karena Babe tugasnya ini berat, melindungi umat agar tidak terpapar dengan produk yang tidak halal, Be. Nah, ini ujian pertama, Be. Kalau ini lolos, insya Allah, Be. Kita dukung, Be. Sebab gini, Kiai. Kan yang nego urusan ini saya. Saya yang datang ke Amerika. Alhamdulillah. Lalu mereka juga datang ke kantor. Lalu kita sama-sama ketemuan. Jadi USDA dalam hal ini memahami sekali bahwa dan mereka bisa belajar bahwa psikologi behavior masyarakat Indonesia nggak akan beli. Apalagi tahun 2026 ini, di mana tahun halal Indonesia mulai berlaku, kita campaign terus-terusan. Cintailah produk-produk Indonesia. Belilah yang berlabel halal. Betul, Be. Jangan sampai di dalam negeri diketatkan, kita mau 2026 kan mandatory sertifikasi halal, tapi ada exception dari luar. Nah, ini nanti merepotkan Babe sendiri, merepotkan negara. Betul. Sekaligus netizen yang mendengarkan ini, tolonglah. Kemarin ada netizen yang berkata, Babe keras di dalam, lunak di luar. Enggak. Justru di dalam ini kita berikan gratis. Itu hadiah dari Presiden Pak Prabowo. Yang dalam gratis, yang dalam kita yang jemput bola. Ada 124.000 pendamping yang siap mengunjungi jemput bola untuk menghalalkan
dengan melihat langsung, dengan menghalalkan. Itu kan sebuah niat baik dari pemerintah, dan dalam negeri dimudahkan, di luar negeri justru sebagai barrier to entry. Ini mohon maaf saya ngomong di publik jadinya begitu nih, entry barrier. Ya memang nggak usah disembunyikan, semua negara juga melindungi bangsanya sendiri. Apalagi platform kita itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu jiwa pribadi luhur dari Pak Presiden Prabowo. I guarantee you, Pak Kiai. Salut, Boy. Nah, satu poin aja, Be, yang saya mau tanya, Be. Karena saya baca bolak-balik, ada exception untuk pengawasan produk Amerika. Kalau kita kan harus ada nih SCH-nya nih, Be. Satu orang tempatkan sebagai penyelia. Nah, ini di dalam pasal 2 artikel 2 dan 22.5. Iya, itu dikecualikan, di exception. Nah, kita khawatir, Be. Babe kan sekarang gembar-gembor nih, bagus nih, kita dukung nih. Pengawasan diperketat segala macam untuk melindungi umat. Nah, tapi dengan exception ini apakah nanti itu according to Undang-Undang JPH apa? Begini. Iya, Be, coba Be. Begini sekaligus saya sampaikan ke pemirsa. Sebagai pejabat publik, sebagai pejabat negara, saya tuh ingin negara kita tuh mendapatkan pendapatan negara bukan pajak lah, Pak. Ya. Betul, Be. Jadi saya menetapkan kalau skopnya ini nambah orang sekian, skopnya ini nambah orang sekian, skopnya ini nambah orang sekian. Supaya apa? Supaya ada banyak pahlawan devisa gitu loh. Iya, betul. Jadi penyelia dalam hal ini di company ya, penyelia kita kirim, penyelia kita kirim. Tujuannya untuk pahlawan devisa, gitu. Nah, Amerika keberatan di situ. Yang penting orang Amerika saja gitu, tapi kita nggak akan pernah meloloskan bahwa oke, orang Amerika tapi Muslim gitu, Pak. Kalau itu mantep, Be. Kayak Babe kan di Brazil itu mantep tuh, Be. Orang Brazil tetapi Muslim. Nah, yang jadi penyelia kan mantep. Iya. Kalau itu bisa diterapkan. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Saya ingin sebanyak-banyaknya kirim orang supaya menjadi pahlawan devisa. Saya banyak-banyak kirim orang. Nah, sehingga kita latih di sini sebagai auditor halal, sebagai penyelia halal kita latih, kemudian kita kirim ke negara yang membutuhkan seperti Hong Kong misalnya. Hong Kong minta 100 orang penyembelih halal, kita kirim 100 orang gitu. Bagus, Be. Saya serahkan kepada Kemenaker. Satu poin lagi, Be. Mumpung ketemu Babe nih, udah kangen lama nih. Jadi ada satu artikel 2.22 ini yang mengecualikan produk Amerika untuk containering, ya kan, packaging, gudang, ya kan, dikecualikan dari halal. Padahal halal itu kan kata Babe from farm to fork. Artinya mata rantai halal ini tidak boleh terputus. Nah, dengan adanya ketentuan ini, bagaimana Be menyelaraskannya? Itu saja, Be, yang menjadi gudangnya. Dalam tahap negosiasi. Tapi intinya adalah angkutan seperti DHL, TNT, UPS, itu memang sudah tersertifikasi halal di kita, Pak. Jadi kalau selama angkutannya pakai, ini kita dalam proses saya bilang ya, selama angkutannya pakai DHL misalnya, ya udah halal karena dia punya sertifikat halal, Pak. Ya. Jadi artinya di Indonesia DHL ya. Artinya di Indonesia disiapkan yang udah halal, Be. Angkutannya logistik yang halal. Otomatis, Pak. Otomatis. Jadi kalau dia pengangkutnya pakai misalnya DHL, itu udah halal, Pak, di kami. Nah, jadi ntar kita buatkan list, Pak. Itu bagian dari negosiasi. Mereka harus pakai yang itu kan, Be, yang pengangkutan itu DHL, TNT, UPS. Itu angkutan internasional yang sudah terdaftar di tempat kami dan mereka telah comply dengan peraturan kita. Baik. Nah, netizen sering mengatakan, kenapa jadi ribet ya sekarang ya? Bahkan kata-kata kasar sekali. Gara-gara lu pegang jadi ribet. Bukan soal lu pegang atau siapa yang pegang, memang peraturan baru berlaku. Bagaimana sih? Biasa, Be. Nah, ini penting nih penjelasan dari Babe Haikal, termasuk buat kita semua pemirsa nih, yang awalnya kan tadi kan misinterpretasi terhadap aturan-aturan baru itu ya, termasuk Pak Ihsan. Mudah-mudahan nggak ada kekhawatiran lagi ya, udah diyakinkan tadi sama Babe Haikal. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Terima kasih Babe Haikal Hasan atas waktunya. Pak Ihsan juga terima kasih. Terima kasih, Ainus. Selamat sore, Bapak-bapak. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone.
Dan selengkapnya ada di okezone.com.